Ulun ulangi lagi pembicaraan. Kalau kita bisa, kenapa kita bisa yakin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari hidup di Kalimantan Selatan? Nah, di mana yakinnya kita? Pernah hidup di Kalimantan Selatan? Pian yakin lah guru, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu pernah hidup di Banjarmasin. Guru Amin bang, yakin lah guru Amin. Kenapa jadi yakin? Karena ada sejarah peninggalannya. Ada tulisan tangan Sidin, ada keturunan Sidin. Yalah, yakinlah kita bahwa beliau telah pernah hidup di Kalimantan Selatan. Namun waktunya ditentukan Allah, beliau meninggal dunia. Tetapi keturunannya ada, berkembang. Maka pada saat itu kita sudah bisa melihat ada sesuatu yang dibuktikan di alam semesta ini. Apa pembuktian itu? Pembuktian apa itu? Peninggalan, bukti nyata bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari tahun 1772 sampai dengan 1812 beliau pernah hidup. Itu catatan sejarah. Kita, peninggalan siapa kita ini? Ayah dan ibu, ya kan? Zahir, ya kan? Batinnya yang kita lihat siapa? Peninggalan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Maka yang kita lihat ini zahir, peninggalan ayah dan ibu. Di balik yang zahir itu ada batin, peninggalan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nyaman mananglah, terang mananglah, sudah paham mananglah. Nah, melihat handphone. Ini handphone kan lain nih. Handphone gelap, nah handphone. Handphone ini buatan siapa nih? Korea kah Pak? Jepang kah? Nah, Jepang kah Korea kada tahu. Emang antara dua aja, bila kada Jepang, Korea, mun Indonesia kada mungkin nih. Biasanya orang Indonesia ini biasanya makal. Jadi tulisannya merek Indonesia sudah, ya kan? Nah, ketika kita melihat handphone, terbayanglah pikiran kita handphone itu manfaat dan gunanya. Handphone itu mereknya kita lihat, merek apa nih? Oh, Jepang. Oh, berarti buatan orang Jepang. Berarti hasil karya orang Jepang. Anda itu hasil karya ayah dan ibu zahir. Tapi hakikatnya dibalik yang zahir itu, pada pandangan hakikat Anda adalah hasil daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. No nyamannya. Kita lihat semuanya. Anda perbuatan Allah lah. Melihat keadaan Allah. Melihatkah sudah Guru Amin melihat keadaan Allah lah. Melihatlah. Nah, kada wani sidin ya kan. Tapi kalau kita melihat, itulah yang dimaksud orang dengan musyahadah. Musyahadah artinya menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam makna kiasan, yang di dalam kitab Sirrul Asrar namanya adalah ru'yatullah, melihat Allah. Kalau di dalam kitab ini beliau mengatakan johara likuli syai'in. Bahkan Allah itu terlihat sekali johara qabla wujudi kullasyai'in. Allah itu terlihat juga huwa zahir. Allah itu zahir qabla wujudi kulli syai'in. Di tiap-tiap sesuatu itu Allah itu zahir sebelum yang ada kita yang ada ini. Oke, apa itu? Ketika kita pernah belajar ilmu tauhid, adanya alam semesta ini membuktikan adanya yang menciptakan. Maka sekali lihat kita alam semesta ini, begitu kejap mata kita membuka, harusnya kita zahirnya makhluk. Batin daripada makhluk itu maknanya adalah tidak lain adalah hasil daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Itulah batu, itulah kayu, itulah tanaman, itulah tumbuh-tumbuhan, itulah kehidupan. Bukti lain, kita tidak bisa mengatur
kehidupan ini sedikit pun, bahkan terhadap diri kita. Yuk, siapa yang mau mengatur dirinya dan kehidupan? Yuk. Nih, mau akhiri. Pengen lahir muka ikam kayak artis. Nah, pengen. Kawalah matur, tidak bisa. Nih, Habib dilahirkan juriat Nabi. Ini pulang anak makui juriat Nabi, kawalah. Habib palsu namanya. Ya kalah. Siapa yang mengatur? Allah. Pak Agus dilahirkan dari ibu yang melahirkan Agus. Andaikan Pak Agus bisa memilih, pengennya lahir daripada anak ibu Tin Soeharto misalnya. Ya kalau Agus lah, jangan anak ibu Tin Soeharto kayak Pak. Oh, kaya ajar bipai. Bisakah kita mengatur? Tidak bisa. Anak kita tiba-tiba timbul 2 orang, lupa entah bagaimana, tiba-tiba 3 orang, 4 orang, tiba-tiba 13 orang biplah. Masya Allah, anak Habib 13 orang, tiba-tiba 13 orang. Bukan karena Habib hebat membikinnya, ya kan? Pian hebat Habib membikin Habib. Ada Habib. Ya lah. Tapi karena ketentuan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.